Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada video sebelumnya, sahabat Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kita telah menyampaikan pemantik terkait dengan ilmu kalam dan bagaimana ilmu kalam itu lahir dan berkembang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keutamaan dari ilmu kalam ini? Apa manfaat dari mempelajari ilmu kalam ini? Jangan sampai seperti video sebelumnya kita kemudian justru malah lari dari ilmu kalam ini atau menganggap ilmu kalam ini tidak penting bagi kita. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa para ulama terdahulu ketika membicarakan tentang keilmuan Islam, ya, jadi ulama dahulu tidak seperti ulama sekarang tentunya, ya, karena kalau ulama-ulama terdahulu abad ke-3, 4 dan seterusnya, ketika ulama ini memahami tentang agama, artinya memahami agama secara komprehensif, ya. Dia paham betul tentang agama ini karena paham betul bagaimana agama ini diambil dari sumbernya, Al-Quran, hadis, termasuk sahabat, ya, asar dari sahabat, metodologi mereka, sehingga satu ulama bisa pakar dalam beberapa keilmuan. Ulama itu pasti menguasai karena agama ini ya utuh dari semua aspeknya. Kalau sekarang mungkin ya ilmu profesor hanya di bidang misalnya hukum Islam, ya. Belum lagi nanti bagaimana dengan usuluddinnya misalnya, belum nanti di ekonominya. Kalau ulama terdahulu memang satu kesatuan. Maka ada misalnya Abu Hanifah ketika mengarang bukunya misalnya, itu kemudian fikih itu ada fikih akbar, ada fikih asghar, yang besar, yang kecil. Fiqhul akbar itu adalah akidah itu sendiri. Sedangkan yang selainnya, muamalah dan seterusnya, itu fikih asghar. Nah, itu dia sekarang kita kenal sebagai fikih itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang usuluddin, membicarakan tentang tauhid, mau tidak mau di dalamnya kita berusaha untuk menghadirkan dalil-dalil yang memperkuat argumen kita tentang misalnya ketuhanan tadi, ya, tentang kenabian, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang sifat-sifat Nabi, tentang syariat, hal-hal yang memang tidak bisa dibuktikan secara empiris seperti surga, neraka, azab kubur dan seterusnya. Maka pembuktian-pembuktian itu kadang dari lawan kita, seperti dulu ketika ilmu kalam muncul pertama kali, menggunakan logika yang kuat. Misalnya Mu'tazilah dengan logikanya luar biasa, gitu ya, dengan sangat logis memaparkan ide-ide mereka. Padahal kadang mungkin bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah di dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadisnya. Sehingga para ulama kemudian harus mengambil inisiatif, ya, mengambil sikap, harus menjelaskan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah dalam nas-nasnya dengan pendekatan yang sama. Nah, ini kan harus apple to apple. Mereka menggunakan pendekatan logika, maka ini juga harus didekati dengan pendekatan logika. Nah, maka ini adalah keutamaan yang pertama. Jadi kalau ada orang lain menggunakan logika untuk menetapkan argumentasinya, sedangkan kita tahu betul bahwa itu adalah salah karena bertentangan dengan nas Al-Quran atau hadis, maka kita juga perlu untuk melawan, ya, untuk counter argumen itu dengan logika yang sama. Dan ini adalah keutamaan yang pertama. Maka sejatinya ketika kita belajar ilmu kalam, ilmu usul, ilmu akidah, ilmu tauhid dengan pendekatan mutakalimin tadi, itu sebenarnya kita sedang memperkuat akidah kita sendiri. Maka belajar ilmu kalam keutamanya adalah memperkuat akidah kita. Nah,
Karena kadang kalau tidak diperkuat dengan argumentasi tadi, dengan logika dan seterusnya, kadang kita terbawa. Karena kita sebagai manusia tentunya kita setiap hari berpikir ya, setiap hari kita melihat, kita setiap hari kita menganalisa dan seterusnya. Kalau tidak diperkuat juga dengan itu, maka bisa jadi akidah kita bisa terbawa gitu ya. Maka ini adalah keutamaan yang pertama. Ini juga yang menjadi motivasi ulama-ulama kita seperti Asy'ariyah, Maturidiyah ya, dan ulama-ulama lain Ahlussunnah memperkuat argumentasinya, tidak hanya argumentasi dari segi nas Al-Quran atau hadis, juga argumentasi pendekatan secara akli atau tadi pendekatan ilmu kalam ya, yang logis gitu. Yang kedua, ini menjadi cara yang efektif untuk menjelaskan akidah itu kepada orang lain ya, terutama kalau kita, apalagi sekarang urgensinya sangat terasa sekarang ya, bagaimana kita di era keterbukaan informasi ya, setiap orang bisa mengakses banyak informasi ketika itu berseliweran di medsos kita misalnya ya, dengan argumentasi yang menggunakan nalar itu ya, padahal itu sejatinya kadang menyerang dalam tanda kutip keyakinan kita. Maka kalau kita tidak menarasikan dengan narasi yang serupa, dengan nalar yang serupa, maka kadang bisa jadi itu mempengaruhi keimanan atau akidah dari orang-orang awam. Ini adalah keutamaan yang kedua. Yang ketiga adalah kita bisa, ini sama sebenarnya, bisa menangkal apa? Menangkal kekeliruan dari, baik kekeliruan itu dari dalam itu berarti orang Islam yang sejatinya secara metodologi salah ya, memahami akidah itu ya. Sehingga kita mengenal sebenarnya sejak ilmu kalam ini berdiri banyak sekali pemahaman-pemahaman yang dianggap salah oleh jumhur kebanyakan ulama kita yang berkaitan dengan akidah. Sehingga kita mengenal nanti banyak sekali ada Jabariyah ya, ada Qadariyah, ada bahkan ada yang Tajsim ya, yang menganggap zat Tuhan itu kemudian dinarasikan sendiri berdasarkan logika mereka, dan itu tentunya salah gitu. Maka ini perlu di counter dengan narasi yang serupa agar jangan sampai itu kemudian keliru. Nah, kita dulu kalau dulu waktu saya kuliah banyak sekali narasi-narasi yang kelihatannya menurut logika kita sebagai orang pertama, ini kayaknya benar ya. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran, teman hadis, dan juga ilmu kalam ya, penalaran para ulama, ternyata mudah sekali untuk menangkalnya. Karena apa? Kita tidak tahu saja bagaimana cara menangkal itu. Misalnya dulu yang ramai tahun 90-an ya, ketika dikatakan bisa nggak misalnya Tuhan itu membuat batu yang sangat besar sampai Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya misalnya. Ini kan sebenarnya adalah logika-logika untuk mengecoh kan ya. Yang mana ketika kita tidak bisa mengcounternya, maka itu bisa mempengaruhi keyakinan orang awam atau justru kadang kita mungkin terbawa sendiri. Sehingga dengan mempelajari ilmu kalam tadi bisa mengcounter sebagaimana ilmu kalam ketika pertama kali lahir, yaitu memang tujuannya memang mengcounter firqah-firqah yang tidak sejalan dengan pemahaman jumhur ulama, pemahaman para sahabat, salafus saleh terkait dengan akidah kita. Kemudian di antara manfaat yang lain, terutama di era sekarang ya, ini juga menjadi media dakwah kita. Nah, di samping mengcounter, ini juga untuk dakwah. Nah, bagaimana kalau terutama di kalangan menengah ke atas misalnya, ketika berbicara tentang agama, berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang sifat-sifat Allah dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak hanya berbicara dalil ansikh saja, nas Al-Quran hadis, tapi lebih lagi bagaimana meyakinkan dahaga logikanya, dahaga nalarnya. Jadi kadang kalau kita tidak mempertajam dan menekuni ilmu kalam dengan baik, tentunya akan pada tahapan yang sederhana saja pemahaman tentang akidah. Sehingga perlu dahaga nalar, terutama kelas menengah ke atas ini ya, perlu kemudian disentuh sehingga semakin menjadi alat yang tajam untuk dakwah agama kita. Nah, ini adalah beberapa hal pentingnya ilmu kalam untuk selalu dipelajari
untuk selalu dikembangkan, untuk selalu kita jadikan hal yang wajib dipelajari untuk anak-anak dan generasi mendatang kita. Jangan sampai kita mengatakan tinggalkan ilmu kalam karena itu lebih mementingkan logika daripada agama. Enggak, justru sebaliknya. Justru ilmu kalam itu memperkuat akidah kita, karena apa? Ilmu kalam harus selalu selaras dengan dalil-dalil nakli. Sekian dari saya, semoga menjadi pemantik untuk diskusi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.